Oke guys, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Jadi hari ini gue mau jelasin tentang head marker. Ini penjelasan ini gue bikin karena ada request ya guys. Ada yang request ke saya, gue tolong bikinin dong video tentang head marker. Nah, buat teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau request video apa, pengen tahu tentang apa, bisa mungkin di komen di kolom di bawah. Kalau memang nanti saya pilih bagus idenya, nanti akan saya bikinin videonya. Jadi bisa tentang apa aja, oke? Yang penting jangan tentang kehidupan pribadi saya. Anda breeder hewan seperti saya? Atau Anda penjual hewan seperti saya? Anda mau hewan jualan Anda laku seperti punya saya? Atau Anda sedang mencari hewan peliharaan dan mau mencari hewan peliharaan yang lengkap dengan harga yang oke? Lapak Satwa tempatnya! Bisa di-download di Apple Store dan Google Play. Ini menarik nih, head marker. Pembahasan tentang ini jarang sekali ada. Jarang sekali dibicarakan sama breeder-breeder. Bahkan breeder luar juga jarang ada videonya. Kebanyakan yang diomongin itu pasti head bite marker. Tapi sedangkan di recessive yang lain, itu jarang diomongin. Kenapa? Oke. Sebenarnya ini rahasia perusahaan ya guys. Jadi untuk menjelaskan ini perlu kalian ketahui dulu. Kalau head marker itu memang penting untuk diketahui. Cuma ini bukan sesuatu yang pasti guys. Contohnya misalnya kalau yang ada markernya udah pasti head. Nggak pasti. 80% gua yakin itu head. Itu bisa terbukti 80%. Sedangkan yang nggak ada marker, apakah itu pasti normal? Apakah itu pasti nggak bawa head? Nggak juga guys. Jadi itu kemungkinan masih bisa head, tapi mungkin dia nggak ada marker doang gitu loh. Jadi pembahasan ini sebenarnya agak rancu ya kita ngomongin, karena ini ada sesuatu yang nggak pasti. Makanya juga jarang jadi pembicaraan orang-orang, jadi topik konten orang-orang gitu loh. Karena ya itu nggak pasti. Jadi takutnya nanti kalau yang nonton video saya ini malah acuannya ke markernya gitu loh. Tapi sebenarnya itu possible head ya, kita ngomongin kan ini pasti possible head. Untuk kita pilih yang mana head, yang mana bukan. Itu memang bisa dipilih, tapi sekali lagi ini nggak 100%, oke? Saya akan kasih tahu tentang marker pada umumnya, tapi sekali lagi ini tidak pasti ya guys. Jadi kalau orang-orang ada jual dengan namanya possible head, ya itu memang possible head. Harganya pasti akan lebih tinggi daripada yang normal. Contohnya, normal 650.000, 700.000, bener nggak? Possible head albino, possible head lavender, possible head clown, itu pasti akan lebih mahal. Mungkin harga sekitar 900.000 kalau di saya ya, sekitar 900.000. Nah itu possible head. Marker atau tanpa marker akan saya hargain sama, kecuali kalau kayak monsoon. Monsoon itu harga head dengan harga normal itu kan jauh beda sekali. Head monsoon aja bisa sampai 30 juta, itu bentuknya normal loh guys, itu head. Sedangkan normal 650.000 dengan 30 juta itu beda jauh sekali. Nah, head monsoon sendiri itu headnya tuh kelihatan jelas katanya ya. Nah, itu juga saya nggak bisa komen terlalu jauh karena saya belum buktikan. Tapi saya ada netes beberapa head monsoon yang memang kelihatan ada markernya. Nah, jadi kalau head monsoon mungkin yang ada marker akan dihargain lebih tinggi daripada yang tidak ada marker karena perbedaan harga yang terlalu jauh. Sedangkan head-head yang pada umumnya kayak clown, pied, lavender, saya pribadi saya akan menghargai mereka itu sama dengan marker atau tanpa marker. Kalau jelas sekali mungkin akan lebih tinggi sedikit gitu loh. Ya, tapi itu balik lagi tergantung breedernya ya. Dan untuk para pembeli, untuk para buyer, untuk para hobbyis, itu kalian boleh beli tanpa marker juga, itu masih ada chance untuk dia jadi head. Cuma ya sekali lagi nggak 100%, ya ada marker 80%. Apakah dia pasti? Enggak juga, oke? Oke, jadi kita langsung masuk aja. Saya akan kasih tahu mungkin dari head lavender kali ya. Oke, kita ngomongin head lavender ya guys. Head lavender itu bisa dilihat hanya, menurut pengalaman saya nih, hanya pada saat mereka baru lahir. Saat 3 bulan pertama itu mereka akan kelihatan markernya. Setelah itu, menurut saya pribadi mereka tidak akan kelihatan lagi. Apalagi kalau udah adult itu udah nggak bisa dibedain lagi ya guys. Nah, saat ukuran begini nih, baru shading pertama,
atau shading kedua lah maksimal, itu masih bisa kelihatan. Dilihat dari mana? Dari warnanya. Ini sama-sama normal ya guys. Jadi kalau orang nggak terlalu biasa ngeliat ball python, pasti akan ngelihatnya sama gitu. Lu ngelihatnya sama nggak? Sama banget. Sama banget kan? Tapi satu head lavender, satu bukan. Nah, yang mana? Yang ini head lavender. Lihatnya dari mana? Dari warnanya. Dia waktu netes itu warnanya agak ke oren-orenan. Ini susah saya jelasinnya gitu loh. Tapi kalau dibandingin kelihatan dong. Tuh. Yang ini kan ada oren nih. Ini coklat. Nah, ini oren, ini coklat nih. Bedanya dari sana doang nih. Nah, ini head lavender, ini bukan. Nah, kalau yang head lavender ini saya udah sering tetesin dan ini saya perhatiin memang banyak yang warna begini. Yang warna ke oren-orenan coklatnya. Kalau ini bukan, ini lavender guys. Tuh. Perbedaannya di situ doang. Tipis sekali dan ini hanya bisa dilihat pada saat mereka masih kecil. Setelah itu udah susah dilihatnya. Nah, ini head lavender. Oke, berikutnya gue mau jelasin tentang head untuk clown. Oke, jadi next ini gue akan ceritain tentang head clown ya. Nah, ini menarik, saya kasih contohnya, ini agak unik. Nah, yang di sebelah sini, ini head lavender clown. Tapi saya ngelihat head clown-nya itu jelas kelihatannya. Sedangkan yang sini, ini juga head clown guys. Ini juga head clown, ini head lavender clown. Nah, sekali lagi makanya saya ulang lagi. Ini tidak pasti. Yang marker dengan tidak marker itu sebenarnya hanya untuk mempermudah breeder doang. Tapi kepastian juga nggak pasti guys. Ini 100% head clown karena indukannya clown. Tapi dia nggak ada markernya. Nah, bisa dilihat nih biasa banget gitu loh. Biasa banget. Tapi ini head clown, 100% head clown. Nah, kalau head clown pada umumnya, dia akan reduce pattern. Reduce pattern, tapi ini balik lagi ya ke kualitas clownnya juga. Nah, ini dia reduce pattern, warna agak terang. Warnanya ini kayak yang tadi, kayak head lavender, karena ini head lavender clown. Jadi ini ada menunjukkan ciri khas dari head lavendernya juga. Cuma ini yang paling, yang saya ada sekarang untuk bisa dijadiin contoh head clown yang paling mendekati yang biasa saya cari gitu loh. Dia biasa reduce pattern, warna jauh lebih terang. Jauh lebih terang daripada normal pada umumnya. Nah, seperti ini contoh marker yang cakep, bagus, dan biasa kalau kalian lihat yang di kontes-kontes yang masuk kelas normal tapi terang-terang, itu biasanya kadang head clown gitu loh. Cuma yang terang sekalipun itu bukan pasti clown ya, bukan pasti head clown ya. Jadi karena ada beberapa normal yang bener-bener normal tapi dia juga terang, bukan berarti dia terang pasti head clown. Sekali lagi, ini semua tidak pasti. Hanya mempermudah breeder kalau mau keep anakannya, mau simpen yang mana, yang dicari apa, yang dilihat apa, ya ini yang kita cari. Head clown itu dari reduce pattern, warna lebih terang. Kalau head lavender tadi warnanya keorenan, ini yang tanpa ciri khas apa-apa, like really normal, bener-bener normal, tapi ini juga head clown guys ya. Ini 100% head clown, jadi ini tidak diragukan lagi, kawinin sama clown juga akan keluar clown. Tapi dia tanpa marker, oke? Nah, ini yang umum. Oke, next gue akan kasih lihat contoh head pipe. Oke, next head pipe ya, head pipe. Apa yang kita cari di head pipe? Nah, head pipe itu sebenarnya yang kita cari itu belakangnya. Kita harus balik. Nah, nih, kalau untuk normal biasanya dia nggak begini. Ini yang kita cari nih, garis lurus ini nih. Terus bawahnya bersih. Normal itu biasanya nggak sebersih ini. Nah, ini yang kita cari nih, samping ini dengan samping ini. Ini biasa dinamakan train track, jadi kayak garis rel kereta api ya. Nah, ini yang kita cari nih, bawahnya ini nih, dua garis ini yang panjang ini. Nah, biasa head pipe marker itu dilihat dari sana. Cuma ya balik lagi, ada juga yang tanpa train track ini juga head pipe, oke? Biasanya selain ini, head pipe juga sering kali keluarnya ringer. Ringer itu apa? Bentar, saya kasih tunjuk. Oke guys, jadi ini ringer ya. Ini ringer nih. Nah, ini putih-putih ini namanya ringer. Mirip pipe kan, tapi ini bukan pipe. Jadi ini namanya ringer. Biasanya juga mencirikan head pipe. Tapi ada juga yang ringer, tapi bukan head pipe. Jadi gue punya satu yang dulu kemarin gue dapet butterfly head clown, tapi keluarnya ringer. Nah, itu gue juga sebenarnya belum buktiin sih dia ternyata head pipe atau bukan. Tapi dari silsilanya yang setahu gue dia nggak ada hubungannya sama pipe, tapi bisa keluar ringer. Nah, kalau ini memang salah satu indukannya ada yang head pipe. Jadi ini kemungkinan besar dia head pipe. Cuma sekali lagi itu bukan sesuatu yang pasti. Cuma ini bisa bikin kita lebih tenang aja lah untuk kita keep, terus kita gedein, terus kita kawinin. Semoga dia head pipe.
Oke, head Asantik. Kebetulan gua nggak punya yang kecil ya guys, jadi gua langsung kasih lihat yang gede. Ini dua-duanya pastel ya. Dua-duanya pastel, cuma head Asantik itu bikin dekil, bikin gelap. Dari kecil tuh akan udah kelihatan. Nah, ini head Asantik, ini head clown. Nah, jadi kontras banget nih, kalian bisa lihatnya kan. Head Asantik dia pasti agak gelap, head clown tuh terang. Bahkan di pastel aja makin gede dia makin terang, masih terang gitu loh. Nah, head Asantik, nah bisa kalian lihat sendiri dia lebih dekil, lebih gelap, lebih hitam. Karena Asantik sendiri kan juga hitam kan. Nah, kalau saya keluarin satu-satu aja mungkin nggak akan kelihatan tuh bedanya. Nah, kalau udah di samping-sampingin begini pasti kelihatan jelas. Jadi kalau kalian mau keep head Asantik, cari yang sejelek mungkin, segelap mungkin, sehitam mungkin. Oke guys, jadi itu kira-kira ciri-ciri marker yang umum ya. Untuk resesif yang umum kayak lavender kan, tadi udah lavender, pied, clown, Asantik. Masih banyak sih, tapi sekali lagi saya nggak tahu markernya apa. Itu yang saya kasih tahu, itu marker yang saya tahu gitu loh. Kalau misalnya kayak ultramel markernya apa, itu gua nggak tahu. Kalau misalnya kalau kayak karamel atau monarch, itu gue juga nggak tahu markernya apa, karena gue sendiri belum nggak main, jadi gue nggak biasa ngelihat. Karena marker itu sebenarnya sesuatu yang kecil perbedaannya, tapi sebagai breeder kita harus bener-bener lihat detailnya gitu loh. Oke, jadi semoga membantu. Cuma sekali lagi ya saya ingatkan ya, ini tidak berlaku 100%. Ini berdasarkan dari pengalaman gua doang. Jadi ini bisa gua ceritain ya hampir 80% lah itu bisa dibuktikan benar gitu loh. Cuma masih ada chance 20%-nya tidak terbukti. Oke. Jadi sekian penjelasan tentang head marker hari ini. Semoga membantu. Oke. See you guys in the next video.